Halo, Sobat Cerdas. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang tips mengatur keuangan pensiun. Topik ini sangat penting, terutama bagi kamu yang bekerja sebagai PNS, polisi, TNI, atau karyawan. Yuk, tonton sampai habis, jangan di-skip dan jangan pindah ke channel lain, karena info di sini lebih menarik daripada drama percintaan yang belum berujung. Sekarang, mari kita mulai dengan mengapa mempersiapkan pensiun itu sangat penting. Menurut Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2021, hanya sekitar 35% orang Indonesia yang memiliki tabungan pensiun yang memadai. Dalam penelitian yang sama, terungkap bahwa banyak orang dewasa berharap dapat pensiun dengan tingkat hidup yang sama seperti saat bekerja. Tetapi kenyataannya, hanya 14% yang benar-benar siap secara finansial. Kamu pasti tidak ingin terjebak dalam situasi di mana pendapatan berkurang, tetapi pengeluaran tetap sama, bukan? Pensiun itu seperti perjalanan ke pantai, kamu perlu menyiapkan bekal terlebih dahulu agar tidak lapar saat pergi. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan saat pensiun? Sebuah studi oleh Mercer memperkirakan bahwa, untuk mempertahankan gaya hidup sebelum pensiun, seseorang perlu memiliki 70-90% dari pendapatan terakhir mereka. Jika penghasilan terakhir kamu 10 juta per bulan, berarti saat pensiun, kamu perlu sekitar 7 juta hingga 9 juta per bulan. Mari kita contohkan langkah-langkah penghitungan sederhana. 1. Tentukan usia pensiun. Misalnya, 60 tahun. 2. Hitung berapa tahun kamu berharap hidup setelah pensiun. Katakanlah 20 tahun. 3. Kalikan estimasi kebutuhan bulanan dengan 12 untuk tahun dan jumlah tahun. Contoh, 7 juta rupiah kali 12 bulan kali 20 tahun maka hasilnya 1,68 miliar. Dari sini, kamu bisa lebih memahami betapa pentingnya mulai menabung dan merencanakan seawal mungkin. Jangan sampai di masa pensiun, dompetmu cukup untuk beli kupon bingo saja. Setelah mengetahui kebutuhan, saatnya untuk menyusun rencana investasi. Diversifikasi investasi adalah kunci. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penginvestasian yang baik dalam berbagai instrumen, seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti, dapat memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Berikut adalah beberapa pilihan investasi yang bisa kamu pilih. 1. Reksadana, memiliki manajer investasi yang akan mengelola dananya untukmu. Rata-rata imbal hasilnya bisa mencapai 10% sampai 15% per tahun. 2. Saham, potensi keuntungan yang tinggi, tetapi juga berisiko lebih besar. Pastikan untuk melakukan riset sebelum berinvestasi. 3. Obligasi, lebih stabil dengan risiko yang lebih rendah. Memberikan pengembalian tetap, biasanya sekitar 6% sampai 8% per tahun. 4. Properti, memerlukan modal tinggi, tetapi bisa memberikan keuntungan yang signifikan di masa depan. Ingat, investasi itu bukan permainan judi. Jika kamu ingin merekrut tim sepak bola untuk investasi, pastikan semua pemain paham strategi. Bagi kamu yang bekerja sebagai PNS, TNI, atau polisi, manfaatkan program pensiun yang ada. Menurut laporan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PNS memiliki program pensiun yang cukup menguntungkan, termasuk tahap iuran hingga 4-8% pendapatan bulanan untuk pensiun. 1. Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan manfaat pensiun pokok dan tunjangan. Pastikan kamu memahami syarat dan ketentuan untuk memaksimalkan manfaat ini. 2. Jam Sostek, untuk karyawan swasta, mereka harus mendaftar program Jaminan Hari Tua (JHT) untuk bisa mempersiapkan masa pensiun. Semakin cepat kamu mendaftar dan memahami program yang ada, semakin cepat pula kamu bisa menyiapkan pertolongan untuk masa depan. Rencana keuangan yang baik tidak hanya menggambarkan ideal tetapi juga realistis. Penting untuk melakukan konsultasi dengan perencana keuangan profesional. Menurut Financial Planning Association,
melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dapat membantu mengarahkan rencana pensiunmu dan mengidentifikasi potensi masalah. 1. Selalu update saat ada perubahan pendapatan, gaya hidup, atau tujuan finansial. Jangan ragu merubah rencana keuangan. 2. Membuat dana darurat. Ini penting untuk berbagai kebutuhan mendesak, sehingga kamu tidak perlu menarik dana pensiun lebih awal. Tetap ingat, pengelolaan uang itu tidak kaku. Seperti menari, kamu harus tahu kapan melangkah maju atau mundur agar tetap seimbang. Nah, itu dia tips mengatur keuangan pensiun yang sudah terbukti dan jelas dari data. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu semua. Ingat, kita semua pantas memiliki masa depan yang cerah. Kalau kamu suka dengan informasi ini, subscribe channel kami dan aktifkan notifikasi ya. Selalu ada konten menarik lainnya menunggu kamu di sini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Atur keuanganmu agar pensiun jadi masa terindah dalam hidupmu.